bahas di pertemuan. Nah, jika indeks perbaikan semuanya non-negatif atau semuanya bernilai positif, maka kita harus berhenti. Yang berarti bahwa solusi optimal sudah ditemukan atau telah tercapai. Namun, jika masih ada yang negatif, kita harus melanjutkan dengan solusi yang keempat, karena tadi kita sudah berhenti di solusi yang ketiga. Nah, jika dari solusi ketiga itu kita menemukan masih ada yang bernilai negatif, maka kita harus mencari solusi yang keempat. Begitu seterusnya. Nah, yang terakhir kita harus membuat dengan indeks perbaikan yang menunjukkan penurunan dalam biaya. Isi sel ini menggunakan jalur stepping stone dan lanjutkan ke langkah yang ketiga. Oke, itu tadi penjelasan saya untuk masalah transportasi dengan menggunakan metode Northwest Corner. Untuk yang selanjutnya, yang di modul, untuk penjelasan metode transportasi ini, Northwest Corner ini, bisa dibaca dari halaman 54. Ingat, stepping stone sama Vogel itu adalah untuk mengembangkan solusi awal. Kalau untuk mengembangkan solusi optimal, menggunakan metode Northwest Corner dan pendekatan stepping stone dan metode Modi. Yang baru saja kita pelajari adalah metode stepping stone. Yang akan kita pelajari pada pertemuan pada tatap muka kedua besok adalah metode Modi. Bisa dipahami? Nah, untuk metode Vogel dengan sedikit berbeda dengan metode Northwest Corner itu. Dalam metode ini merupakan metode alokasi yang paling mudah, namun hasilnya kurang optimal. Oleh karena itu, jarang digunakan. Akan lebih sering digunakan metode Northwest Corner. Nah, hal yang harus kita lakukan untuk menggunakan metode pendekatan Vogel ini, yang pertama, tetap seperti awal kita menggunakan stepping stone, yaitu menyusun data ke dalam tabel transportasi atau mengalokasikannya ke dalam tabel. Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari indeks untuk tiap baris dan tiap kolom. Indeks-indeks tersebut kita dapat dengan mengurangkan antara biaya terendah dengan nomor 2 terendah. Jadi selisih antara biaya terendah dan biaya terendah kedua. Contohnya, bentar. Bentar ya.
Oke, mana tadi? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan tetap tabel seperti ini. Namun untuk mendistribusikan unit awalnya, untuk solusi awalnya, kita harus mencari indeks untuk tiap-tiap baris dan kolom. Caranya dengan mencari selisih antara biaya terendah dan biaya terendah kedua. Jadi contohnya di sini untuk baris pertama, biaya terendah dan biaya terendah keduanya adalah biaya ke gudang C dan ke gudang B. Gudang B ini merupakan biaya terendah kedua dan gudang C biaya terendah. Nah, selisihnya adalah 1, ya kan? Kemudian baris yang selanjutnya sama, tetap gudang B dan gudang C. Selisihnya juga 1, jadi indeksnya 1. Nah, untuk baris yang ketiga atau dari F ini, biaya terendahnya tetap berada di gudang B dan gudang C, namun dengan berbeda. Gudang B 7, gudang C 5. Oleh karena indeksnya adalah 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, untuk indeks tiap baris sudah kita dapatkan. Baris pertama 1, baris kedua 1, dan baris ketiga 2. Kemudian untuk tiap kolomnya. Untuk tiap kolom yang pertama ada gudang A ini, biaya terendah kedua adalah pabrik E dan biaya terendah pabrik D. Jadi indeks untuk kolom pertama ini 8 dikurangi 5, yaitu sama dengan 3. Untuk kolom yang kedua ini berarti berhubung ini memiliki nilai yang sama, tetap yang terendah. Nah, yang terendah kedua 7. Jadi indeks untuk gudang B itu adalah 3. Dan untuk kolom selanjutnya indeksnya 2. Nah, itu jika menggunakan metode Vogel. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan, karena kita sudah mendapatkan indeks untuk masing-masing baris dan kolom, maka hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memilih baris atau kolom yang indeksnya terbesar. Dan pada tabel atau kolom tersebut, segi 4 yang memiliki indeks terbesar dengan isian yang maksimum. Nah, ini tadi 1, 1, 2. Ini tadi 3, 3, 2. Nah, yang memiliki indeks terbesar adalah kolom 1, 1, 3, 2. Adalah kolom ini, kolom A dan kolom B. Nah, itu kita harus mengisikan jumlah maksimum pada kolom-kolom tersebut. Itu merupakan perbedaan antara menggunakan metode atau aturan yang northwest corner dengan pendekatan Vogel.
Kok tidak ada tanggapan? Halo? Ada yang ingin ditanyakan kah? Saya sudah selesai menjelaskan tentang metode stepping stone. Jadi apakah ada yang ditanyakan? Oke. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, ada kemungkinan saya akan mengeluarkan ini untuk soal pengganti kehadiran. Ya udah, untuk besok yang TTM kedua, berapa orang yang bisa hadir? Cuman satu orang. Satu orang lagi nih. Oke, syukur nggak cuma satu orang. Box sama adik kelas.